Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di DP Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lagi beberapa soal untuk latihan P3K untuk menghadapi tes P3K nanti tahap 3 yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Oke. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang pertama, ABCD adalah jajar genjang, E adalah titik tengah AB, ruas garis DE memotong AC di titik P. Perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan luas segitiga AEP adalah. Jadi kita coba ilustrasikan dulu, kita gambarkan di sini ya. Ada jajar genjang Oke, ini ada jajar genjang di sini. Ini ABCD ya. Ini A, B, C, D. Kemudian akan ada titik E, yaitu titik tengah A dan B. Di sini ada titik E. Titik E. Nah, ruas garis DE memotong AC di titik P. Jadi dari DE ini ada garis. Nah, garis ini memotong AC di titik P. Jadi AC juga ada garis. Nah, perpotongannya ini kita namai P. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan luas jajar genjang keseluruhan dibanding dengan luas segitiga AEP, yaitu garis yang ini ya. Segitiga ini AEP. Oke. Jadi kita lihat dulu bahwa tadi di sini perbandingannya untuk AE dan EB itu sama ya. AE sama EB itu sama. Kemudian kita tuliskan di sini bahwa segitiga AEP itu dia sebangun dengan segitiga apa? DPC. Nah, dia adalah segitiga yang sebangun karena dia memiliki sudut yang sama. Ini dengan ini sama. Kemudian sudut yang ini dengan ini juga sama, ya. Maka itu dua segitiga ini dinamakan segitiga yang sebangun. Jika dia segitiga sebangun, maka dia memiliki perbandingan yang sama di setiap sisinya. Nah, sini bisa kita tuliskan bahwa AE dibanding dengan DC itu nanti akan sama dengan tinggi pertama itu tinggi yang ini ya, tinggi yang ini tinggi pertama, kemudian yang kedua itu tinggi yang ini. Nah, yang atas yang segitiga yang ini tinggi kedua, tinggi pertama per tinggi kedua yang besar ya. Nah, ini perbandingannya sama dengan 1 dibanding 2. Kenapa 1 banding 2? Karena AE dan EB kan sama. Berarti AE itu kan 1, kalau AB itu 2. Nah, AB itu sama dengan DC. Berarti AE dan DC itu perbandingannya 1 banding 2. Begitu juga dengan tingginya. Karena dia akan sebangun, maka tingginya juga dia perbandingannya sama, yaitu 1 banding 2. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tuliskan seperti ini, maka ini bisa kita tuliskan menjadi AE itu sama dengan setengah DC. Oke. Nah, kemudian langsung kita ke rumus luas AEP-nya atau luas segitiganya. Luas AEP ini kita tidak mencari luasnya langsung ya, karena di sini tidak diketahui ukuran sebenarnya, cuman kita hanya akan mencari perbandingannya. Luas AEP itu sama dengan setengah, karena segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi. Tinggi yang kecil berarti T1 ya. Nah, ini sama dengan setengah. Alasnya itu apa? AE dikali
T 1 atau tinggi yang kecil. Kemudian ini sama dengan setengah dikali AE. AE itu tadi apa ini? AE itu setengah DC, berarti dia sekali setengah dikali DC, kemudian dikali, nah tingginya. Tinggi itu kalau kita bandingkan dengan tinggi keseluruhan dari sini ke sini, dia itu kan tadi yang tinggi segitiga AEP itu kan sampai sini ya. Ini ya. Nah, dia kan 1, kemudian yang ini 2, berarti totalnya kalau tinggi keseluruhan itu berapa? 3. Berarti kita coba tulis di sini, tinggi 1 itu sama dengan sepertiga tinggi total atau tinggi jajar genjangnya. Betul ya, sepertiganya ya, karena ini dia 1 per totalnya 3, berarti sepertiga T. Nah ini kita tulis di sini sepertiga T. Maka kalau kita kalikan, ini jadinya berapa? 2 kali 2 kali 3, 1 per 12 DC kali T. Nah kemudian DC kali T itu apa? DC itu adalah alas dari jajar genjangnya, dan T adalah tinggi dari jajar genjang. Berarti ini adalah luas jajar genjangnya. Nah, dia adalah luas jajar genjang. Berarti perbandingan antara segitiga dengan jajar genjangnya berapa? 1 banding 12. Nah, sekarang kita lihat di soal tadi yang ditanyakan apa? Perbandingan luas jajar genjang dengan luas segitiga AEP. Berarti yang disebutkan adalah luas jajar genjang dulu, maka perbandingannya adalah 12 banding 1. 12 yang jajar genjang, satunya yang segitiga. Jadi perbandingannya yaitu 12 banding 1. Begitu ya. Kalau tidak melalui proses seperti ini, kita kalau misalkan sudah terbiasa, kita tinggal amati aja. Ini alasnya itu dia setengah dari alas jajar genjangnya. Berarti tinggal kita tulis aja setengah. Ini untuk luas segitiga ya, setengah dikali setengah alas dikali tingginya. Tingginya itu sepertiga tadi, 1 per 3 segini ya. Ini sepertiga, berarti kali sepertiga tinggi. Berarti ini sama dengan 1/12 alas tinggi. Nah, jadi perbandingannya 1/12 atau 12/1. Seperti itu. Jadi jawabannya ini 12 banding 1. Bagaimana teman-teman, jelas ya? Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya. Oke, melalui titik P di dalam segitiga ABC, dibuat garis sejajar sisi-sisi segitiga seperti tampak pada gambar di samping. Oke, jadi ada ini garis-garis ini ya, ini. Dia adalah garis-garis yang sejajar dengan sisi segitiganya. Jika luas jajar genjang berturut-turut adalah 6 cm persegi, 10 cm persegi, dan 15 cm persegi, maka luas segitiga ABC adalah, oke, jadi seperti pada gambar, ini 6, 10, dan 15. Yang ini ya, 6, 10, dan 15. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus mencari apa? Luas segitiga ABC, jadi luas keseluruhan. Oke, untuk mencari luas keseluruhan berarti kita masih membutuhkan mencari luas yang ini, dari luas yang ini, dan luas yang ini. Mencari luas 3 segitiga. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu untuk titik-titiknya biar kita mempermudah. Jadi ini kita misalkan D, yang sini E, kemudian sini F, ini G, ini H, dan ini misalkan K. Nah, kita sudah definisikan masing-masing. Yang pertama kita lakukan dulu yaitu mencari perbandingan dari segitiga tersebut, karena segitiga itu adalah segitiga yang sebangun ya. Betul, ini adalah segitiga yang sebangun. Karena apa? Kalau kita lihat dari sisi yang ini sama ini ya, sama ini, maka ini sudut ini sama ya. Nah, kemudian sudut ini juga sama. Seperti itu. Dan dengan yang ini juga sama, antara ini ya, ini juga sama. Jadi kalau memang sudah seperti itu berarti kita bisa simpulkan bahwa
segitiga tadi itu adalah segitiga yang sama. Ini H, ini K, sorry. Nah, kalau misalkan ketiganya sudah sama, kita bisa definisikan ini segitiga pertama, ini segitiga kedua, dan ini segitiga ketiga. Nah, karena mereka sebangun, maka kita bisa tuliskan perbandingannya di sini. Ya, kita coba tuliskan perbandingannya. Yaitu yang pertama untuk antara pertama dan kedua, yaitu KP, panjang KP itu panjang KP per panjang PF, ya, KP per PF. Kemudian itu akan sama dengan panjang PH per FG sama dengan panjang KH per PG. Nah, ini perbandingannya berapa? Ini perbandingannya 10 banding 6. Kenapa 10 banding 6? Kita kan bandingkan antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama dan yang kedua, maka patokannya kan ini, patokannya ini. Ini sama ini. Nah, karena dua jajar genjang ini tingginya sama, ini dengan ini sama, maka perbandingan sisi alasnya itu dia akan berbandingan antara 6 dan 10 karena tingginya sudah sama. Jadi perbandingan alasnya itu 6 dan 10 karena kan ini diketahui luas-luasnya gitu ya. Jadi yang kita gunakan yaitu perbandingan sisinya, yaitu sisi alasnya itu berbanding 6 dan 10. Nah, oke. Kemudian kita tuliskan lagi untuk yang selanjutnya, yaitu bisa kita tuliskan KP per DE sama dengan PH per EP sama dengan KH per DP. Ini sama dengan berapa? 15 per 6. Karena antara mana? Ini antara segitiga yang pertama dan segitiga yang ketiga. Jadi 15 per 6 ya. Makanya berdasarkan yang ini dan yang ini. Jadi jajar genjangnya antara ini sama jajar genjang yang ini. Yang ini, sorry, tingginya ke sini ya. Ini tinggi ke sini, yang ini tingginya ke sini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa tulis satu lagi untuk perbandingannya, yaitu antara PF per PE kemudian sama dengan FG dengan EP, kemudian PG dengan DP. Itu berarti dia perbandingannya 15 banding 10. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 5/2, yang ini menjadi 3/2. Ini untuk segitiga pertama, ini segitiga ketiga, yang ini segitiga kedua, ini juga ketiga. Nah, kalau seperti itu bisa kita tuliskan perbandingannya itu menjadi berapa? 5 banding 3 banding 2. Jadi perbandingannya itu antara ini menjadi 5 banding 3 banding 2. Itu segitiga pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudah, berarti kita sekarang tinggal mencari luas segitiga yang ketiga. Karena ini kan harus mencari luas, bukan hanya mencari perbandingan. Jadi kita harus mencari luas sebenarnya dari segitiga, bisa ketiga, pertama, atau kedua. Ini saya coba ambil untuk yang ketiga ya. Saya kasih warna beda di sini. Nah, oke. Kita sekarang akan mencari luas segitiga yang ketiga. Untuk mencari luas segitiga yang ketiga ini, kita harus membandingkan dengan jajar genjang ECFP, yaitu jajar genjang yang ini. Bandingkan dengan yang ini untuk mencari segitiga yang ini. Oke, kita akan bandingkan dengan jajar genjang yang itu. Kita bisa tuliskan di sini luas segitiga, rumusnya. Luasnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah,
Oke, berarti kita kan akan bandingkan dengan jajar genjang ECFP. Nah, kita patokannya ke jajar genjang ECFP-nya ini ya. Ini itu rumusnya apa? Alas kali tinggi. Karena dia memiliki tinggi yang sama dengan segitiga yang tadi kita maksud, segitiga ketiga. Karena tingginya sama, maka karena tingginya sama berarti kita bisa gunakan sisi ini tadi. Nah, sisi ini itu kan sama dengan sisi yang ini ya. Sedangkan tadi ketika kita membandingkan panjang sisi tadi, itu kita bisa tuliskan ini kan masuk ke segitiga yang kedua ya, yang ini segitiga kedua. Maka kalau dia segitiga kedua, berarti dia sesuai dengan perbandingan yang ini. Nah, perbandingan yang itu berapa di sisi keduanya? 3 kan? 3 dan 2. Yang 2 untuk segitiga ketiganya. Kalau memang seperti itu, berarti kita bisa tuliskan karena tingginya sama, maka alasnya DE itu sama dengan 2/3 dari alasnya EC atau alasnya jajar genjang. Berarti ini sama dengan berarti ini sama dengan setengah dikali 2/3 ya. Diingat tadi 2/3 dari alasnya ya, dari alasnya EC, bukan dari luasnya jajar genjang, tapi hanya alasnya. Nah, alasnya EC itu apa? 6/T. Karena apa? Karena rumus luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Kalau mencari alasnya saja berarti ya luasnya dibagi dengan tinggi. Luasnya tadi 6, berarti 6/T. Kalau sudah 6/T berarti ini tinggal kalikan tadi ini T. Nah, karena T-nya sama kan, berarti kita bisa coret tinggi jajar genjang dengan tinggi segitiganya kan sama. Kita bisa coret. Nah, kalau sudah, kita tinggal kalikan aja. Ini coret dulu, ini 2, ini coret-coret, habis. Oh, berarti jawabannya tinggal 2. Maka luas dari segitiga yang ketiga itu adalah 2. Oke. Kalau sudah kita temukan luas dari segitiga yang ketiga ini 2, maka kita harus mencari luas segitiga pertama dan segitiga kedua. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbandingan yang ini. Dari perbandingan ini kan perbandingan sisi, maka kita akan ubah ke perbandingan luas. Untuk ke perbandingan luas maka kita tinggal kuadratkan. Jadi ini 4, ini 9, ini 25. Oke, kita bisa tuliskan lagi di sini 25 dibanding 9 dibanding 4. Nah, yang 4 ini dia luasnya sebenarnya 2. Ya, 2. Maka kalau dia luasnya 2 cm persegi, maka yang ini jadi kan setengahnya ya. 2 itu setengahnya 4. Ini setengahnya ini ya. Dikali setengah. Nah, berarti ini kali setengah, 9 kali setengah 4,5, yang ini 12,5. Nah, oke. Berarti kita tinggal jumlahkan aja karena ini kita sudah temukan nih. Sudah temukan luas dari masing-masing bangunnya. Berarti kita tinggal jumlahkan 12,5 ditambah dengan 4,5 ditambah 2 ditambah jangan lupa yang jajar genjangnya tadi 6, 10. Dari sini 10, 10, kemudian berapa yang sebenarnya? 15 ya. Oke, kita tinggal jumlahkan. Ini 5 jadi 1. Sorry, ini di sini ya. 1 ini 0, berarti nyimpen 1, 2, 3, 3, 7, 8, 9, 15, 15 sama 5, 20, 1, 2, 3, 4, 5, si koma. Oke, berarti jadi luasnya dia adalah 50 cm persegi. Jadi luas segitiganya, segitiga ABC itu sama dengan 50 cm persegi. Jawabannya 50 cm persegi. Oke. Seperti itu kira-kira pembahasannya teman-teman. Jika ada yang masih belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, jika ada kesalahan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin itu dia untuk pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.